Kalau enggak ada apa, kita coba membahas soal tadi, ya. Ini untuk sharingnya masih ada? Masih. Oke. Baik, soal yang tadi ini kita coba bahas untuk transformasi Fourier umumnya. Ini masih umum ya, belum masuk ke yang ada namanya takil dari Fourier. Ya. Oke. Nah, kita mulai yang pertama. Mungkin saya salin soalnya. Caranya ini, ya, saya hapus ya. Saya hapus nomor 2-nya. Daripada saya salin, saya hapus kayak gini. Nah, seperti yang tadi juga, caranya ya, yaitu kasih warna yang lain ya. Warna hijau. Apa artinya ini X ini sama tadi, persis sama yang tadi ya. Oh, ini warnanya enggak bagus. Merah aja. Harga mutlak X kecil dari A, artinya X itu terletak antara negatif A, positif A. Nah, sama yang tadi ya, persis sama yang tadi. Kemudian yang ini, harga mutlak X besar dari A, artinya X kecil dari min A. Untuk X kecil dari min A itu artinya sama X terletak antara min tak hingga sampai min A. Ya, min tak hingga, ini yang tadi itu, ceritanya ini. Untuk X besar dari A artinya X dari A sampai plus tak hingga. Paham maksudnya? Jadi persis sama ya dengan tadi. Di mana A adalah konstanta positif. Nah, kita pelan-pelan ya. Jadi persis kayak yang tadi juga modelnya. Nah, kita cari transformasi Fourier umumnya apa? Dan Fourier transform atau transformasi Fourier adalah seperakar 2pi integral negatif tak hingga sampai positif tak hingga. T. Jadi orang teknik senang pakai T karena berhubungan dengan waktu, ya, time. Jadi FT, oke. Jadi FT DT, biasanya gitu kan. Jadi FX DX. Jadi FX kali E pangkat apa tadi? I omega X DX. Ingat FX DX. Ya. Kalau inversnya F omega D omega. Nah, ini kita pecah batasannya ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Ya, kita pelan-pelan aja. Jadi sudah pada sakit nanti kacau ini. Kita pecah. Jadi transformasi Fourier-nya sama dengan seperakar 2pi dikali. Nah, batasnya kita masukkan nih. Ya, min A, sorry. Sampai min A. Fungsi X-nya berapa nih? 0 ya? 0. Kali E pangkat I omega X dx. Ada gak I omega T dt? Sama ya. Ditambah dari min A sampai A, yang atas nih. Min A sampai A. Fungsi X-nya berapa? Nah, di depannya nih. Awas, 1/2A ya. Fungsi X ini adalah 1/2A.
dari E pangkat I omega X dx atau I omega T dt ada juga. Tambah integral dari plus A, ini plus A sampai plus tak hingga. A sampai plus tak hingga. Fungsi X-nya berapa? Lihat depannya, berapa nih? 0 ya. 0 kali E pangkat I omega X dx. Atau I omega T dt. Ya. Nah, karena ini 0, coret. Karena 0, coret. Sampai sana ngerti enggak? Ini kita pelan-pelan ya. Jadi yang tinggal yang tengah saja. Ya, yang tinggal yang tengah saja. Ada yang bisa keluar enggak? Apa yang bisa keluar? 1/2A bukan X. Bisa keluar. Ini bisa keluar nih. 1/2A-nya. Ya. Jadi ini fungsi apa ini nama? Transformasi Fourier. Ya. Sama dengan 1/2A-nya bisa keluar apa? Oh, ini depannya ada 1/2pi ya. Dikali 1/2A gitu. 1/2A. Tinggallah integral min A sampai A. E pangkat I omega X dx. Kan any question so far? Jauh ini ada yang mau tanya? Nah, ini yang kita selesaikan. Dan arahnya pasti ke arah yang tadi juga. Sin apa? I omega ya. Sin omega X atau omega A situ tadi ya. Memang ini kalau tidak dipecah begini bingung. Pasti ada, kalau saya langsung itu tidak ada tuliskan itu, Pak itu untuk apa tuh gamma X besar A yang, ya kan? Mana dia? Nolnya di mana gitu. Jadi jelaskan gitu kan. Oke. Sudah? Oke. Tinggal. Tapi Anda lagi seandainya nggak setuju breaknya di apa diteruskan ya minggu depan kita balik lagi. Tergantung kalau memang mau saya tidak ada salah sih, no problem. Sepertinya ada yang protes nih. Ya. Anda bisa teruskan ini ini disamakan nih E pangkat U dx, harusnya E pangkat U du. Diteruskan ya. Transformasi Fourier atau Fourier transform adalah 1/2pi kali 1/2A. Ya, integral ini. Nah ini E pangkat U du. Jadi min A sampai A E pangkat I omega X. Ini dx, du jadi I omega X. Diturunkan berapa? Terhadap X. Diturunkan terhadap X berarti I omega dx. Kan enggak? Ngerti ya? I omega turunan X kan 1 dx. Turunan X adalah 1 dx. Jadi terjadi kelipatan I omega. Supaya I omeganya menjadi 1, maka dikalilah 1/I omega. Jelas sampai sini? Halo. Lantas, apa yang dikerjakan lagi? Ini kalau mau dikali boleh ya. Ini kalikan. Jadi transformasi Fourier sama dengan 1/2A akar 2pi kali 1/I omega, biarkan. Karena ini yang kita pakai nanti. Nah, ini integral E pangkat U du. Udah ya? E pangkat U du rumusnya apa? E pangkat U. U-nya I omega X
Harga batasnya min A sampai A. Yang kita substitusi, kita ganti adalah X-nya. X-nya ya. Jadi, transformasi Fourier-nya adalah 1/2A akar 2pi seper I omega. Nah, ini kita masukkan E pangkat I omega AA dikurang E pangkat I omega min A. Ya. Ini. Per 2A akar 2pi. Nah, ini tergabung jadi E pangkat I omega A dikurang E pangkat min I omega A per I. Omeganya pindah ke belakang nih. Per omega. Enak. Nanti kan per omega ya. Nah, yang moda selisih ini pasti sin arahnya. Tapi harus ada angka 2-nya. Ya, mesti ada angka 2-nya. Berarti sini apa? 2A akar 2pi. Ini E pangkat I omega A min E pangkat min I omega A per 2I. Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Betul nggak? Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Ya. Dari coret 2-nya, balik lagi kali seper omega. Apa yang terjadi? 2 ini bisa coret enggak? 2 dengan 2A-nya. 2-nya. Jadi tinggallah seper A akar 2pi. Ini jadi apa? Sin. Di luar I-nya WA ya. WA. Jadi omega WA? Omega A. Ya, omega A atau A omega boleh. Sin per omega ya. Kali ini. Kali seper omega jadi sin omega A per omega. Sampai sini jelas? Ini. Mengapa? Karena tadi kita sudah pelajari sebelumnya ini. Yang ada itu yang per 2I. Tidak ada yang per I. Kalau ini per 2I, maka ini sin theta. Kalau ini E pangkat I theta kurang E pangkat min I theta per 2I hasilnya sin theta. Makanya dikali 2. Ya, sengaja. Akibat kali 2, pembilangnya juga dikali 2. Betul enggak? Karena penyebutnya kali 2, pembilang juga kali 2. Nah. Atau ini biar jangan dicoret ya. Mungkin nggak usah dicoret nih. Ini sebaiknya jangan dicoret dulu. Jadi ini tetap aja. Ini tetap dikali 2. Supaya tahu. Ini 2A. Ini 2A. Ya. 2 itu akar 4. Ini mau gabung akar 4 per akar 2pi. Nanti akar 2 per pi. Ya. Nah, kali ini sama dengan seper 2A. Balik lagi seper 2A-nya. Seper 2A kali akar 4 per 2pi. 4 per 2pi sin omega A ya, per omega. Ini bisa diperkecil ya. Ya. Jelas maksudnya? Sampai sana ada pertanyaan dulu. Ini belum diperkecil nih. Ini bisa dicoret. Bagi 2 bagi 2. 2 bagi 2. 1. Dibagi 2. 2. Jadi akar 2 per pi. Jadi bentuknya umum gitu ya. Sehingga ini hasilnya menjadi berikut. Per 2A akar 2 per pi sin omega A per omega. Ya. Jadi kita ketemukanlah berikutnya transformasi Fourier-nya adalah apa tadi? 1/2A akar 2 per pi. Benar? Sin
omega A per omega. Ini untuk apa? Untuk omeganya tidak sama dengan 0. Jelas ya? Bagaimana kalau omeganya 0? Bagaimana kalau omeganya 0? Nah, itu yang kita harus salin dari yang atas tadi, yang ini sampai sini, sampai sini. Ya, ini yang belum diubah ya, yang belum diubah. Jadi ini yang kita salin. Coba kita salin. Transi poinnya 1/2 akar 2pi 1/2A ya. Nanti kita ganti ya. Poinnya adalah 1/2A 1/akar 2pi ya. 1/akar 2pi 1/2A integral min A sampai A. Sini E pangkat I omega A dx. Gitu ya. Sama ya. I omega X dx. I omega X dx. Nah ini, jika kita ambil omeganya 0, apa terjadi? Maka transformasi Fourier omeganya 0, ini ganti 0 ya. Omeganya 0 adalah 1/akar 2pi kali 1/2A. Ini min A sampai A, di mana omeganya kita ganti 0. Jadi ini omeganya E pangkat I, omeganya 0 kali X dx. Apa yang terjadi? Fungsi 0 adalah 1/2A letak di depan. Ini 1/2 akar pi. Salah. 1/akar 2pi. Nah, integral ini hasilnya mana nih? E pangkat 0 dx. Anda tahu E pangkat 0 1 enggak? E pangkat 0 1. Jelas? Ini rekan Anda tadi pusing ya jadi masuk. Memang pelajaran ini agak berat ya. Agak berat. Jadi transformasi Fourier yang omeganya 0 itu menjadi 1/2A 1/akar 2pi. Nah, ini 1 ya. Integral 1 dx apa? Enggak? Agak batasnya min A sampai A. Kalau kita masukkan 1/2A kali 1/akar 2pi. Ini X batas atas A dikurang min A. Ya. Dikurang min A. 1/2A kali 1/akar 2pi. Ini A tambah A. Benar? A tambah A berapa? 2A. Ya. Sehingga fungsi nolnya berapa? 1/2A kali 1/akar 2pi. 1/2A kali 1/akar 2pi. A tambah A? 2A. Nah, A ini kita coret. Kenapa 2-nya saya nggak coret? Tahu nggak? Karena 2 ini saya mau masuk di sini nih. Sehingga menjadi akar apa? Akar 4. Ini adalah setengah kali 2 ini masuk ke sini. Ya, masuk sini. Jadi 2 itu 2 per A. Sama dengan apa? Setengah kali akar 4 per akar 2pi. Setengah kali akar panjang. Akar panjang 4/2pi. Atau ini sama dengan setengah akar dari 2/pi. Betul enggak? 2/pi. A-nya mana?
A-nya tadi udah hilang ya. A-nya tadi udah dicoret, betul. Betul ya? A-nya udah dicoret tadi. Sehingga ini fungsi nol. Sehingga terjawab transformasi Fourier-nya adalah, nah, yang tadi jawabnya mana tadi? Ini ke sini. Nah, ini hasilnya ini kan. Ya. Per 2A akar 2 per pi. Sini apa? Sin omega A per omega. Ini untuk omeganya tidak sama dengan 0. Kemudian yang fungsi nolnya nih, salin. Setengah kali akar 2 per pi untuk omeganya sama dengan 0. Inilah jawabannya. Dalam fungsi Fourier-nya. Sampai sini jelas? Step by step ya. Kenapa? Sin omega A per omeganya di mana? Yang mana? Kan ada yang kita cari yang pertama, yang omeganya tidak 0. Ini yang dari pertama tadi. Oh, ini lagi ini. Lagi step nih. Nah, ini kan. Kita cari ini ke sini, kita terus lagi. Ini. Kita cari terus. Ini yang tadi yang ada yang sama dengan sin omega A per omega ini. Nampak kan nih? Nah, ini teruskan lagi, ini kecil, ini akar 2 per pi kan. Berikutnya, ini nih. Kotak terakhir ini. Ini dia 1/2A akar 2 per pi sin omega A per omega. Untuk omega tidak sama dengan 0. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau omeganya 0 bagaimana? Itu yang terakhir tadi kan. Nah, omega 0 ini. Atau omega 0 cari. Hasil terakhirnya adalah ini. Yang kita cari yang umum tadi adalah omega tidak sama dengan 0. Selalu itu transfer Fourier itu akan ada untuk omega tidak sama dengan 0 umum dan untuk omega sama dengan 0 khusus. Sudah jelas sampai sini? Ya. Ini question? Oke. Ya, ini memang ya. Ini saya usahakan jalannya serinci mungkin, step by step, selangkah demi selangkah. Ya. Ya. Ya, satu tadi. 21. Oke. Kita salin rumus umumnya yang tadi yang khusus antara min A sampai A, kemudian kadang yang lainnya 0 kan, fungsinya, maka omeganya 0 gimana? Dimasukkan lah. Maka kita boleh untuk F 0-nya. Jadi transformasi Fourier untuk omega 0. Ya. Ya. Maka pada terakhir ini. A-nya sudah dicoret tadi ya. A-nya sudah hilang.
Nah, bagaimana yang untuk nomor 2 setelah selesai ini? Sudah selesai. Fungsi X-nya 1 kuadrat kuadrat bila jika harga mutlak X kecil dari 1, berarti X terletak antara min 1 dan plus 1. Kemudian fungsi X-nya sama dengan 0 untuk atau jika harga mutlak X besar dari 1. Berarti X-nya kecil dari min 1 atau X-nya besar dari 1. Jelas pas itu? Halo? Ya. Jadi modelnya harus kita lihat kecil 1 atau besar dari 1. Untuk nomor 2, ini ya. Ini saya hapus ini. Jadi halamannya lucu. Tapi kalau salin lagi, buang waktu lagi. Udah. Enaknya kalau pakai PowerPoint ini halamannya mau 100 bisa. Sedangkan kalau kita pakai Zoom, di dalamnya ada whiteboard-nya. Tapi maksimum 20 halaman. Itunya dihapus lagi. Repot. Ya seperti inilah. Apa-apa segini. Lama kalau punya banyak halaman. Ya. Nah, nomor 2-nya gini. Finish? Sudah selesai? Belum? Ya. Untuk nomor 2-nya sama juga, ya. Sama juga, yaitu ini kan. Ini artinya X terletak antara min 1 dan plus 1. Enak. Kemudian ini apa artinya? X untuk X kecil dari min 1 dan X besar dari 1, ini bisa diterjemahkan. Kecil dari min 1 artinya dari min tak hingga enggak? Kan batasnya dari min tak hingga sampai min 1. Untuk besar dari 1, batasnya dari 1 sampai plus tak hingga. Jadi mirip semua tadi pakai A-nya 1. Ya. A-nya ganti 1. Nah, kalau sudah ini, barulah kita masuk ke apa? Transformasi Fourier-nya. Ya. Sudah? Sudah masuk ya? Transformasi Fourier atau Fourier transform adalah 1/(akar 2pi). Oh ya, warnanya masih hitam ya. Akar 2pi min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali E pangkat plus I omega X dx. Nah, ini dipecah menjadi 1/(akar 2pi kali, ini dipecah integralnya. Dari min tak hingga sampai min 1. Ya, iya kan? Jadi min A, sekarang min 1 ya. Min 1, ini fungsi X-nya berapa? Kali E pangkat I omega X dx. Ditambah integral dari sambungnya, harus nyambung ya. Ini min 1, berarti sini min 1 sampai plus 1. Fungsi X-nya berapa? E pangkat I omega X dx. Ditambah
integral, sambung lagi. Ini 1 sampai omega X dx. Kurung tutup. Nah, kita lihat dari ini tadi soalnya. Kalau ini yang ujung-ujung ini minta hingga sampai min 1, 0. Ya, ini 0. Yang ujung-ujung nih. Yang ujung ini sama ujung ini. Enak. Ini dari minta hingga sampai min 1, 0. Dari 1 sampai plus dari hingga 0. Ini hasilnya berapa? Yang kita tahu tadi situ 1 kurang X kuadrat. Ganti nih. 1 kurang X pangkat 2. Halo? Jelas di sini? Nah, saya kasih warna. Ini hilang. Ini hilang. Karena 0 kan? Pada coret lagi warna. Itu lebih enak ya. Oke. Nah, tinggal apa? Seperakar 2pi integral min 1 dari 1 kurang X kuadrat E pangkat I omega X dx. Gimana Anda? Ini parsial ya. Jadi ini kita usahakan seperakar 2pi kasih jarak min 1 sampai 1, 1 kurang X kuadrat. Nah ini bentuknya E pangkat U dx. Artinya E pangkat U du. Jadi E pangkat I omega X D dari U-nya ini. I omega. Turunan X adalah 1 dx. Enak. Sini terjadi kelipatan I omega. Supaya I omega menjadi 1, maka dikali seper I omega. Jelas sampai sini? Halo? Nah. Kemudian bentuk ini. Anda tahu diferensial E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen. U aksen itu adalah DU. Sekarang dibalik ya. E pangkat U DU adalah diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen. U aksen itu diferensial dari U ya. Ini sama U aksen. DU. Jadi ini sama nih. E pangkat U DU. Berarti boleh diganti dengan diferensial dari E pangkat U. Jelas ya? Kita balik. Jadi sini adalah seper akar 2pi kali seper I omega. Nah, ini min 1 sampai 1. 1 kurang X kuadrat. Ini jadi D dari apa? D dari E pangkat I omega X. Kebiasaannya nih. Ini nih. D dari E pangkat U adalah E pangkat U DU. Ini kan E pangkat U DU adalah diferensial dari E pangkat U. Jelas? Nah, sampai sini. Jadi kalau kepalanya panas dikasih batu es ya. Supaya tapi tidak boleh yang terlalu dingin. Keras. Jangan terlalu panas. Nanti rambutnya bisa rontok. Bahaya. Ya. Saya udah habis. Tapi saya habis bukan karena panas itu juga. Panas dari penyakit tipus. Ya. Tahun 1985. Oke. Nah ini terjadi integral pasien nih. Integral U dV. Enak. U dV. U dV adalah UV kurang integral V du. Enak.
Lanjutkan pelan-pelan ya. Berarti ini apa? Ini tadi. Ini seperakar 2 pi kali I omega, seperakar 2 pi kali seper I omega. Yang belakangnya ini UV kurang integral VDU. Bikin rumus dulu deh. Kita bikin rumusnya dulu ya. UV kurang integral VDU. Ya. Jadi transformasi Fourier-nya adalah seper akar 2 pi kali seper I omega. Nah, UV-nya mana? U-nya 1 kurang X kuadrat kali E pangkat I omega X. 1 kurang X kuadrat kali E pangkat I omega X. UV, agak batasnya min 1 sampai 1 enggak? Halo? Agak batasnya min 1 sampai 1. Batasnya sama ya. Min 1 sampai 1. VDU, V-nya E pangkat I omega X. D dari 1 kurang X kuadrat. Gitu. Ya, ini U, V. Kurang integral V, DU. Ya. Jelas sampai sini? Nah, coba kita masukkan yang ya, pelan-pelan. Transformasi Fourier-nya adalah seperakar 2 pi seper I omega, agak panjang nih. Ini kita masukkan yang satu dulu. Apa yang terjadi itu? Coba kalau mesin 1 kurang 1 kuadrat. E pangkat 1 dikurang 1 kuadrat. E pangkat I omega. Ulang lagi ini, ulang bentuk ini. 1 dikurang min 1 kuadrat, gitu ya. Min 1 kuadrat dikali E pangkat I omega kali min 1. Yang ini dan ya, baru ini dapat sini. Kurang apa? Ini selesaikan dulu, berapa nih? Ini adalah integral min 1 sampai 1 E pangkat I omega X diferensial dari ini berapa nih? Diferensial dari 1 0 ya. Ya, 0 dikurang integral diferensial dari X kuadrat 2X kurung DX. Benar? Diferensial ini adalah 1 turunkan 0 min X kuadrat turunkan 2X kali DX. Transformasi Fourier ini adalah seperakar 2 pi, jadi lebih panjang dari tadi ya. Sekali seper I omega. Nah ini 1 kurang 1, ini 1 kurang 1 nah nih. Berarti 0 nah nih. Ini 0 kali E pangkat I omega. Kali 1 ya, I omega. Dikurang berapa nih? Ini min 1 tambah, ini artinya 1 dikurang min 1 pangkat 2, 1 enggak? 0 lagi nih. E pangkat min I omega. Berarti ini 0, ini juga 0 lah. Halo? Ini 0, ini 0 kan? Mengapa 0 nih? 1 kurang 1, 0. Ini 1 dikurang min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 kan plus 1 kali min 1. Jadi 1 kurang 1, 0 kan? Halo? Jelas? Ini min ya? Min keluar. Min 2. Min 2 keluar ya. Min 2 keluar, jadi dikali min sini. Di depannya ada min. Jadi ini plus. Ya, plus 2. Itu enggak? Ini ada min. Ini ada min ini. Min dikeluarkan. Min 2 keluarkan kali min plus 2. Integral batasnya min 1 sampai 1. Ini ya. Tinggal ini ya. Ini dia nih. Mana nih? Min 2 keluarkan. Tinggal X. E pangkat I omega X dx. Nah ini terjadi parsial baru lagi. Dikerjakan secara integral parsial yang baru. Halo.
Pusing. Pelan. Ya. Kalau ini sama dengan seper akar 2pi kali seper I omega. Ini 0 ya, udah 0 hilang. Nah, ini kali dengan ini. Oh, udah habis ya. Ini udah kali ini. Ini habis. Oh, ini 1 mini ya, sorry. Kali belakangnya tutup, ini tutup juga ya. Ditutup, ini juga tutup. Belum tutup kan? Berarti ini tadi ini 0 ya, ini 0. Mana 0? Ini 0, ini 0. Betul-betul sih 0 kurang 0 ya. Tambah 2 kali. Nah, ini E pangkat U dx. Harusnya E pangkat U du. Sengaja ya. Jadi kasih kosong min 1 sampai 1. E pangkat I omega X. Sengaja nih. D dari I omega X. Nah, turunan ini berapa? Min I omega dx. Sudah jadi kelipatan I omega. Supaya ini menjadi 1, maka dikali dengan seper I omega. Seper ya. Baik, sampai sini jelas. Nah, 2 ini kita keluarkan, kan ini kali ini. Ini 0 hilang ya. Ini kan perkalian I omega, ini kali ini kan. 2-nya boleh nggak datang di 1 ini? 2 ke 1, 2 kan? Supaya menjadi akar 4 per akar 2pi. Jadi akar 2 per pi itu maksudnya. Nah, kita sampai sini jelas atau belum? Step by stepnya. Pelan-pelan ya. Sudah atau belum? Belum ya? Jadi kalau kita terus gini, transformasi ini terjadi apa nih? Nah, 2 yang ini, yang dalam ini kan 0 sudah ini. Ini kan perkalian nih. Ini kali ini. 2-nya keluar. 2 per akar 2pi. Kali seper I omega. Nah. Oh ya, ini ada I omega lagi sini ya. Kali I omega lagi dia. Ini kali seper I omega lagi. I omega ya. I kuadrat omega kuadrat. Ya, integral min 1 sampai 1 terus apa tuh? X kali. Nah, yang belakangnya nih E pangkat U du. Seperti yang tadi, ingat nggak? Mana tadi? Ini nih. E pangkat U du adalah diferensial dari E pangkat U. Nah, turunan dari E pangkat U apa? E pangkat U kali U aksen. U aksen adalah diferensial dari U. Du itu diferensial dari U. Jelas di sini? Sudah lepas pusingnya? Ya. Oke, kita teruskan. Jadi ini menjadi E pangkat U du adalah diferensial dari U. Diferensial dari E pangkat I omega X. Jadi ini terjadi integral partial baru. Ya. Betul nggak? Kan ini terjadi apa sih? Nah, ini dipecah menjadi apa? 2 ini adalah akar 4. Ya, akar 4 per akar 2pi. Ya. Dikali dengan, nah ini apa dibiarkan begini dulu, boleh. Seperti omega, karena nanti dikeluarkan lagi sama aja. Biar itu. Nah, ini jadi parsial. Apa? U kali V agak batas min 1 dikurangi U ya. U kurang V, UV, UV ini U kali V dikurang integral P du. V-nya E pangkat I omega X D dari X.
Jelas sampai sini? Ini kan UV. Kurang integral V DU. U-nya kan X. Enak. DU, ini U dalamnya. Jelas? Oke. Sehingga ini sama dengan, ini kita gabung nih. Akar 4/2pi. Ini yang nanti berkecil akar 2/pi. Ini tetap 1/i omega kali 1/i omega. Saya enggak ini karena nanti. Nah ini masukkan nih. Masukkan batas atasnya 1 kali E pangkat I omega kali 1 dikurangi X-nya batas bawahnya -1 kali E pangkat I omega kali -1. Ya. Jelas ya yang ini. Kemudian ini dikurangi apa? Nah, ini namanya enggak sama. Apa nih? E pangkat integral -1 sampai 1 E pangkat I omega X D dari I omega X. Kurung tutup. Nah, turunan ini apa? I omega dx. Ya, dx. Terjadi kelipatan I omega. Maka kali 1/I omega lagi. Sehingga ini hasilnya, waduh. Pi ini kita mau 1/I omega pangkat 2. Sama enggak? Ini kali ini kan pangkat 2 ya. Oke, pangkat 2. Terus ini tinggal apa? 1 kali ini E pangkat I omega kali 1 ya. I omega 1 dikurang min kali min plus E pangkat I ya, min I omega kali ini integral dari E pangkat U du rumusnya apa? E pangkat U ini I ya, sorry. I omega X agak batas -1 1. Nah, ini yang ini kita kurung aja ya. Ini yang per apa nanti? Per omega itu kalau salah cos ya tadi ya. Enak. Tunggu dulu sampai sini ada yang keliru mungkin atau enggak? Bisa ikuti? Ya. Nah, ini menjadi apa? Akar dari diperkecil nih. Ini bagi 2 1 bagi 2 2. Berarti akar 2/pi. Nah. Saya jadikan sama gitu ya. Terus ini dibalik lagi nih. 1/I omega kali 1/I omeganya ditarik ke sini. So, ini biarin tadi ya. Ini pusing nanti. Yaitu ini tetap ya 1/I omega kali 1/I omega. Jadi ini apa? Nah, omeganya ini kita ambil untuk di sini. Jadi 1/I sini apa? E pangkat I omega ditambah E pangkat min I omega per omega. Ini hasilnya apa nih? Cos omega. Kita kembali tadi yang rumus yang saya jelaskan tadi mana ya? Nah, nih. Coba Anda lihat. Yang ini, yang sebelah kanan. E pangkat I theta tambah E pangkat min I theta. Cos theta. Oh, ini per 2. Sorry, tidak ada I-nya ya.
per 2. Jadi salah. Jadi yang tadi itu dia aja jadinya apa? Ini tidak perlu ini. Ini dikali ini pangkat 2 ya. Ini tetap omega. Ini omega, I omega jadi I apa pangkat 2. Ini per 2 dikali 2 enggak sini? Yang aslinya cos omega. Enak. Benar enggak yang tadi itu? Lupa. Kita lihat tadi. Nah. Ini. Aduh. Nah nih. Adalah cos theta. Kalau ini saya ganti E pangkat I omega tambah E pangkat min I omega per 2 sama dengan cos omega. Theta ganti omega. Cocok? Halo? Cocok enggak? Ini cos omega. Ya. Ikut ini terjadi cos omega. Ya. Cos omega. Ini yang jadi cos omega nanti. Oke. Oh, sorry, ini dalam kurung ya. Ini rasanya begini ya. Kurung gitu ya. Ini kali 2 per 1 ya. 2 min I omega. Terus ini masukkan apa nih? E pangkat E pangkat I omega kali min 1. Ya, kali min 1 ya. Omega kali min 1. Gitu ya. Sehingga ini adalah akar 2 per pi, ini menjadi seper I kuadrat kali omega kuadrat. Enak. 1 kuadrat 1, I kuadrat omega kuadrat. Tahu Anda I kuadrat itu nilainya min 1. Enak. I kuadrat nilai min 1. Karena I itu sama dengan akar min 1. Jadi kalau I kuadrat akar sama dengan min 1 ya. Ini adalah 2. Ini apa tadi? Ini adalah kosinus omega. Ingat theta tadi. Kosinus omega dikurangi seper. Oh ini. Ya. Ini masalah di sini. E pangkat I omega dikurangi E pangkat min I omega per I. Ini juga kali 2. Depannya kali 2. Enak. Supaya ini menjadi sin omega. Ya, ini sin omega. Oh ya, 2-nya ini bisa keluar. Ya, 2-nya bisa keluar. Paham sini dulu. Silakan kalau mau catat dulu. Karena saya masuk halaman berikutnya. Mohon maaf ya, ini agak pusing. Ya. Ya. 2-nya bisa keluar. Ya, sebetulnya dalam kurung ini apa nih? Ini adalah sin omega. Sin omega nih. Sin omega per 2i-nya. Kalau cos tadi, kalau cos per 2 saja, tidak ada i-nya. Ingat tadi yang lihat lagi nanti di itu nih, yang kita turunkan dari rumus Euler, E pangkat I theta dengan E pangkat I kali min theta. Sebetulnya min theta. Ya. Jadi ada 2 itu ditambah atau dikurang. Ya. Tadi kalau kita kurangi menjadinya
sin, lalu kita sehingga bentuk ini jadi apa? Bentuk ini akan terjadi transformasi Fourier sama dengan apa? Ini duanya keluarkan, di akar 2pi-nya tetap ya. Akar 2pi, 2 per pi. Terus ini 2 per i kuadrat. Oh ya, i kuadrat boleh ganti dengan min. Kok salah nih. Ini omega sama dengan i kuadrat. Nilainya min 1 kali omega kuadrat. Enak? Halo? I kuadrat nilainya min 1 kali omega kuadrat. Duanya keluar ya. Duanya di atas. Ya betul ya. Sudah. Ini duanya keluar. Waktu ini keluar, tinggal apa? Ini kan. Tinggal cos. Wah ini kacau lagi nih. Ini tandanya sini tidak tertulis, berarti hilang. Cuma kalau saya tulis lagi, ini cuma caranya di save dulu, setelah itu di close, dipanggil lagi. Anda lihat ya, ini pasti hilang nih. Yang ini sedikit baru tulisnya. Ya, ini kita close. Kemudian kita panggil lagi. Nih, ini ya. Nah, harus kita share ya. Tadi share-nya udah hilang nih. Kita share sini. Anda lihat apa terjadi? Nah, masih ada ya. Oke, masih ada. Oke, sehingga ini hasilnya apa? Omega adalah sama dengan apa? Akar 2 per pi, ya, ini akar 2 per pi, terus ini min 1 ya, berarti ini adalah seper min 1 kali min 1 ya, kali omega kuadrat, gitu ya. Jika duanya keluar, sorry, duanya keluar di sini, ini duanya. Tinggallah apa sini? Tinggallah sini. Apa? Ini duanya keluar deh. Ini adalah apa tadi? Pangkat. Tadi di ya ini min sin ya. Hasilnya sin omega. Betul nggak? Ada per 2i penyebutnya. Ini ke bawah. Oh, omeganya ada ya, sorry. Ini i-nya ambil di sini, ini i-nya diambil, omeganya di luar ya. Ya. Iya ya. Ini harusnya ada dikalikan seper omega. Betul nggak? I-nya ini dikali 2 per 2 kan? 2 per 2 ini kali seper omega begitu ya. Sekarang cocok I kali omeganya ada ya, gitu ya. Nah. Apa nih? Sin omega per omega. Ya, ini menjadi sin omega per omega. Ya, dikali seper omega tadi kan? Seper omega, ini sin omega kali seper omega, sin omega per omega. Duanya dia udah keluar ya. Nah, tinggal ini. Sehingga minnya, ini artinya minnya bisa dikali ke dalam ya. Enak. Atau ini sama dengan 2 akar 2 per pi, 2 akar 2 per pi, ini 2 per omega kuadrat, ya. Ini keluarkan 2 per omega kuadrat, min, ini ada min 1 ini
1 bagi min 1 min. Min ini kali ke dalam. Jadi kalau kali omega, ya, sin omega per omega dikurang cos omega. Sama nggak? Inilah transformasi Fourier untuk apa? Omeganya tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau yang untuk sama dengan 0? Ya, ini untuk yang tidak sama dengan 0. Cukup panjang ya. Cukup panjang nih. Karena bentuknya tadi 1 kurang x kuadrat. Nah, kemudian kita ambil yang tadi yang 1 mana tadi? Yang 1 sampai mana? Yang pertama tadi. Ini. Nah, yang ini yang cat kuning tadi nih. Tinggal yang tengahnya ini. Ya, kita salin ya. Transformasi ini F omega, jadi transformasi Fourier-nya sehingga ini jadinya tadi kan yang itu dapatnya adalah apa tadi? Saya lupa lagi. Ini seper akar 2 pi, ya. Seper akar 2 pi. Terus ini integral min 1 sampai 1. Ya nak? Apa? 1 kurang x kuadrat ya. 1 kurang x kuadrat. 1 kurang x kuadrat kali x kuadrat E pangkat I omega X dx. Kita enggak itu? Coba kita lihat. Yang tadi. Ini yang ada stabilo kuning. Ini. Seperakar 2 pi. Ini yang 0 hilang. Omega X dx. Nah, kita ganti untuk omeganya sama dengan 0. Maka fungsi 0-nya berapa? Omega ganti 0. Seperakar 2 pi min 1 sampai 1. 1 kurang x kuadrat. E pangkat I omeganya 0 kali X dx. Ini hasilnya E pangkat 0 nih. E pangkat 0. Karena I kali 0 kali X 0. Jadi E pangkat 0 ya. Jadi ini sama dengan seperakar 2 pi. Integral min 1 sampai 1. 1 kurang X kuadrat. E pangkat 0 dx. E pangkat 0 adalah 1. Sehingga ini adalah seperakar 2 pi. Integral min 1 1 dari 1 kurang X kuadrat dx. Ini integral biasa nih, aljabar. Enak. Sehingga 2 pi integral dari 1 berapa? 1 dx x ya. Integral dari 1 dx adalah x. Integral dari x kuadrat dx berapa? 1/2 tambah 1 x pangkat 3 harga batas min 1 sampai 1. Apa yang terjadi? Ya ya. Seperakar 2 pi. Ini x batas atas 1 dikurang batas bawah min 1. Gitu enggak? X batas atas 1 dikurang X batas bawah min 1. Dikurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas min 1. X pangkat 3 batas atas adalah 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 3 batas bawah ya. Sehingga hasilnya apa? Seperakar 2 pi. Ini hasilnya apa? 1 tambah 1 ya. Min kali min plus ya. 1 tambah 1. Terus min 1/3 kali 1 pangkat 3 1 dikurang min 1 pangkat 3 min 1 ya. Min 1. Ini hasilnya min 1 kali min plus 1. Jadi hasilnya seperakar 2 pi 1 tambah 1 2 dikurang 2 kali 1/3 2/3. 2-nya boleh keluar nggak nih? Boleh keluar ya. 2-nya kita keluarkan. Sehingga fungsi 0-nya berapa?
Fungsi 0 sama dengan berapa? Dua pi gitu. Yang belakangnya, 2-nya dikeluarkan tinggal 1 kurang sepertiga. 1 kurang sepertiga. Kan 2-nya dikeluarin ya. 2-nya keluarkan 1, ini keluaran 2 dikeluarkan tinggal sepertiga. 2-nya letakkan di 1 ini. Ya, jadi 2 per akar 2 pi, ini 1 dikurang sepertiga. Anda tahu 2 itu akar 4 per akar 2 pi. 1 kurang sepertiga adalah 2 per 3. Oke, 2 per 3-nya diletakkan di depan. Ini akar panjang. Akar 4 per akar 2 pi, 4 per 2 pi. Ini sama dengan apa? 2 per 3 akar berapa? Diperkecil bagi 2, 4 bagi 2, 2 pi bagi 2 pi. Inilah apa? Sama dengan 0. Ya enggak? Ini untuk omeganya 0. Nah, baru jawab sini. Jadi apa? Yang ditanya itu apa tadi? Transformasi Fourier ya. Jadi transformasi Fourier atau Fourier transform adalah fungsi omega sama dengan, nah gitu. Yang ini yang bawahnya. Yang bawahnya ini dapatnya 2 per 3 akar 2 per pi. Ini untuk omega sama dengan 0. Yang di atasnya apa tadi kita cari? Mana ya? Ini ya? Oh ini jawabannya. Ini ya kan? Ini enggak jawabnya ini. Halo? Ya kan? Hasilnya apa? 2 per omega kuadrat. 2 per omega kuadrat akar 2 per pi. Ini. Ini. 2 per omega kuadrat akar 2 per pi. Ini sin omega per omega kurang cos omega. Sini. Sin omega per omega dikurang cos omega untuk omega tidak sama dengan 0. Ya, untuk omega omega per omega kurang cos omega. Untuk omega tidak. Inilah jawabannya. Ya. Panjang ya. Ya. Belajar itu kadang-kadang sibuk. Pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran juga segala macam lah. So far, any question? Sejauh ini ada yang mau ditanya? Atau sampai yang sekarang terakhir ini masih adakah pertanyaan? Bahasa Indonesia itu banyak yang bolak-balik. Oke. Jadi bentuknya memang agak kompleks ya. Banyak. Para saya juga kan. Alek, panas sebetulnya. Enggak. Adem. Kira AC. Nah, selesai 2 latihan itu. Nah, bagian terakhir, ini ada bagian terakhir transformasi Fourier dan
transformasi sinusoid. Dan habis Fourier ini semua aja. Dan tidak ada lagi. Tinggal dua ya, silakan. Ada pertanyaan? Tinggal yang lanjutan. Transform. Sekarang ada bentuk yang namanya transformasi cosinus Fourier. Artinya mengandung suku cos saja. Kemudian ada transformasi sinus Fourier. Mengandung unsur sin saja. Gimana itu? Dan itu bolak-balik. Dan inversnya juga. Ya. Ini juga ada inversnya juga ya sebenarnya. Ya, ada juga. Nah, mungkin buku lain imaginernya pakai J. Kita umumnya imaginer I. I itu sama akan -1, tetapi di buku-buku teknik lainnya saya lihat sering menggunakan J. Ya. Kalau selesai ini nanti ini saya kirim langsung di kelas ini, jadi Anda bisa lihat di rumah. PPT-nya, setelah whiteboard-nya, ya. Tetapi untuk recording videonya mungkin malam baru bisa. Ya, saya harus download dulu. Ya. Setelah download harus di upload ke YouTube. Ya. Hmm. Terus, nah ini ada sedikit penurunan rumusnya, dan ada contoh, ya latihan lagi terakhir itu. Baik, kita lanjutkan masuk dengan transformasi cosinus Fourier. Ya. Transformasi cosinus Fourier. Jadi ada unsur cos, berarti sinnya tidak ada. Ya. Oke. Nah, ini ada cerita tentang fungsi genap dan fungsi ganjil.
Sebelumnya tentang fungsi genap. Itu fungsi min X sama dengan fungsi X. Betul nggak? Contohnya apa? Contohnya apa? Fungsi X sama dengan pangkat genap. X pangkat 2. Ya kan? Pangkat genap. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya. Kemudian yang satu lagi adalah fungsi X sama dengan cosinus X. Cos masuk fungsi genap. Mengapa? Nah, coba Anda masukkan sini. Yang ini fungsi min X-nya berapa? Min X kurung pangkat 2. Hasilnya X koran enggak? Halo? Saya hapus. Sama dengan apa? Fungsi min X-nya sama dengan min X kurung pangkat 2, X koran juga. X koran juga. Berarti sini apa? Fungsi min X sama dengan fungsi X. Betul enggak? Kalau ini, berarti ini fungsi ini adalah genap. Ya, ini adalah fungsi genap. Dan cos. Fungsi X adalah cos X. Coba kita masukkan fungsi min X apa? Cosinus dari min X. Sama dengan apa? Cosinus dari min X, cos X enggak? Karena di koran keempat selalu positif. Ya, kalau kita gambarkan, ini min X itu ini. Sudutnya min X. Ini koran keempat untuk cosinus, ini kan plus plus min min. Salah. Ini cos itu di koran ke 1 dan 4. Ya, ini min min, ini yang koran 1 dan 4. Jadi koran keempatnya selalu positif untuk cos. Kayak cosinus min X sudut negatif adalah cos X. Sama. Karena yang sama, fungsi min X sama dengan fungsi X. Ini adalah fungsi genap. Sudah ngerti tentang fungsi genap? Fungsi dari min X sama dengan fungsi X juga. Kalau sama, itu disebut fungsi genap. Termasuk X pangkat genap, X kuadrat, X pangkat 4, X pangkat 6, X pangkat 8, X pangkat 10, dan seterusnya. Dan khusus lainnya itu adalah, fungsi X adalah cos X. Sin X masuk ganjil ya. Mengapa? Kita lihat. Kalau fungsi ganjil apa? Fungsi min X sama dengan lawan tanda dari fungsi X. Lawan tanda. Ada minnya. Lawan tanda dari fungsi X. Contohnya, fungsi X adalah X pangkat ganjil. Pangkat 3. Pangkat 1. Pangkat 3. Pangkat 5. Pangkat 7. Bilang ganjil semua. Contohnya, ya, kita masuk fungsi min X berapa? Adalah min X pangkat 3. Min pangkat 3 enggak ganjil min. X pangkat 3. Berarti ini apa? Fungsi min X sama dengan min dari X pangkat 3 kan? X pangkat 3 itu ini enggak? Adalah fungsi X. Min dari X pangkat 3. Fungsi X-nya sama dengan X pangkat 3 adalah fungsi X. Itu enggak? Kita ganti. Ini adalah fungsi ganjil ya. Kita lihat lagi sin. Ya, sin. Maka fungsi min X berapa? Sin dari min X. Ini sama dengan min sin X. Min sin X. Min sin X. Berarti fungsi min X adalah min dari sin X itu sama dengan apa? Sin X itu adalah fungsi X. Jadi ini adalah apa nih? Ini adalah fungsi ganjil. Sudah paham sekarang? Kalau X pangkat N, N-nya genap, fungsi genap. Fungsi yang masuk genap, fungsi X sama dengan cos X. Cos X masuk genap. Kalau ganjil, sin X. Sama X pangkat ganjil, X pangkat N, N-nya ganjil. X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5, pangkat 7, dan seterusnya. Oke?
Bisa bedakan gaji genap transformasi kosinus Fourier-nya ya. Kita masuk. Nah, untuk transformasi kosinus Fourier kita cari langsung ya. Transformasi kosinus Fourier. Ingat kosinus adalah yang fungsi genap ya, fungsi genap. Menurut ini adalah transformasi kosinus C lambangnya. Kalau S sinus. Ini transformasi kosinus DC dari fungsi omega ya, omega tadi fungsi, kalau F omega itu apa tadi? Transformasi Fourier. Ini transformasi kosinus Fourier, ada C. Fungsi dari fungsi X, itu enggak? Sama yang tadi ya. Fungsi X sama dengan akar 2/pi dari integral 0 sampai tak hingga fungsi X, ini domainnya, biasanya domainnya, fungsi asal, kali kosinus omega X dx. Paham? Ini kalau fungsi X, dx kan tadi ya. Nah, kebalikannya, inverse-nya ya, disebut inverse-nya. Apa? Inverse Fourier transform ya. Fourier transform. Kalau diterjemahkan apa tuh? Transform. Sinus Fourier, sorry ini ada. Ini ada kurang. Inverse cosinus Fourier transform. Inverse cosinus Fourier, ini ada kurang ya. Ini inverse cosinus Fourier transform. Kebalikannya, berarti fungsi X-nya. Jadi kalau ini transformasi Fourier-nya mengandung fungsi X, fungsi X-nya kita cari berapa? Ya, fungsi X itu adalah inverse. Ya, adalah fungsi inverse ya, fungsi inverse dari ini. Transformasi kosinus Fourier. Inverse-nya. Nah, ini sama dengan akar 2/pi juga. Ingat dari akar 2/pi atau akar 4/4pi ya. 4/2pi ya. Kemudian integral 0 sampai tak hingga. Ini adalah transformasi kosinus Fourier omega ya. Dikali kosinus omega X. Belakangnya apa? Dx atau d omega? Dx atau d omega? Lihat sini. Ini apa nih? Omega. Ini apa? X, dx. Itu fungsinya itu aja. Fungsi X, dx. Transformasi kosinus Fourier ada omega, ya d omega. Tahu kan rumus dari mana datangnya? Halo? Rumusnya dari mana datangnya? Nah, pakai yang tadi itu. Ya. Kita pakai yang fungsi kena ganjil tadi ya. Nah, kita tahu rumus umum dari ini masih kosinus ya tadi ya. Tadi transformasi kosinus, ini kosinus ya. Kosinus Fourier. Saya mau buktikan ya, dari mana rumusnya? Bahwa FC dari omega itu sama dengan, kita masukkan rumus umumnya yang tadi kita belajarkan,
seperakar 2pi. Ini tadi kan transformasi Fourier. Seperakar 2pi integral sampai hingga minta hingga. Betul enggak yang tadi saya cari latihannya kita udah bahas. Minta hingga sampai plus tak hingga dari apa? Fungsi X, fungsi dasar apa namanya? Fungsi asal domain dikali E pangkat apa tadi? Plus I omega X dx. Ingat nih, ini X dx. Ini rumusnya tadi kan yang kita pelajari ini. Nah, dari sinilah dapatnya nanti kita ubah. Nah, rumus Eulernya nih. Ini Eulernya ini kita masuk. Ini sama dengan apa? Seperakar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga, ya. Min tak hingga sampai tak hingga. Di sini fx. Nah, rumus dari Euler apa? Ini cos omega x, cos theta ya, cos omega x ditambah I sin omega x dx. Boleh nangkap maksudnya? Ini kita mau buktikan rumusnya dari mana letaknya. Oke ya. Nah, sampai sini ini kita pecah menjadi ini kita pecah menjadi dua integral. Ya, kita pecah menjadi dua integral sehingga transformasi kosinus Fourier adalah seperakar 2pi, ini kita pecah integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga fungsi X kali kosinus omega X ditambah F fungsi X kali I. Ada I ya. I-nya keluar ya. I-nya keluar ya. I-nya sehingga kemudian fungsi X kali sin omega X dx. Jelas di sini? Nah, karena ini kosinus, ini ada dx-nya, sorry ya, ada dx-nya. Karena ini kosinus, sin nggak pakai kan? Halo, kosinus kan genap, yang minta genap kan? Ya, genap. Jadi ini nggak ada, ini hilang. Paham maksudnya? Karena ini kosinus, sin-nya hilang. Kenapa dihilangkan? Karena kita butuhnya yang cos, sin tak. Genap, sin itu ganjil. Paham maksudnya? Ini karena genap, ya. Ini fungsi genap. Nah, tinggal ini. Ya, tinggal ini. Kemudian nol tak enggak. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, ini 0, ini adalah min tak hingga, ini adalah plus tak hingga. Min tak hingga sampai tak hingga, sama enggak dua kali ini? Sama enggak dua kali 0 sampai tak hingga? Nah, ini dipecah menjadi seperakar 2pi, ini menjadi kali 2 kali integral 0 sampai tak hingga, fungsi X kali cos omega X dx. Nah, 2 ini kali sini, ingat tadi 2 dikali ini, 2 adalah akar 4, ingat tadi? 2 adalah akar 4 per akar 2pi adalah akar 2 per pi. Nah, tadi. Ini kalau kita gabung, tadi kita tulis akar 2 per pi, 0 sampai tak hingga, fungsi X kali cos kosinus Fourier. Coba Anda bandingkan dengan rumus yang ini, yang tadi. Sama? Yang ini nih. Sama? Halo? Sama? Itulah asal-usulnya. Sudah jelas sekarang kan? Nah, kebalikannya itu cuma dibalik gitu ya. Terus ya, dibalik. Ini biasanya gitu. Tinggal balik. Jadi ini yang transformasi Fourier-nya cosnya tetap. Tapi ini kena omega, ini d omega. Kalau ini x, dx ya. Ya, sudah jelas ya. Itu asal-usulnya. Kalau yang ini mau bikin juga sama juga. Sama juga ya. Tapi ya, kita mau kita cari juga ya. Namanya apa tadi? Inverse apa? Kosinus
Cosinus Fourier transform. Oh, salah tulisannya. Fourier transform. Lebih pendek bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia transformasi, ada masih. Jadi ini fungsi X. Nah, kita masuk rumus umumnya apa? Rumus umumnya sama kan 1/akar 2pi gitu ya. Integral min tak hingga sampai tak hingga. Jadi sama yang tadi juga. Kemudian dikali ini adalah apa tadi? Transformasi kosinus Fourier omega, ya nak? Transformasi C itu kosinus. Transformasi kosinus Fourier dikali E pangkat, hati-hati ini min sini. Kalau tadi positif enggak tadi? Ini positif enggak nih? Positif I omega X. Oke. D, awas. Apa sini? Omega. Ini ada omega, nih D omega. Kalau ini X, dx. Sudah jelas sampai sini? Halo? Nah, rumus ini adalah rumus Euler. Kita masukkan. Rumus Eulernya, jadi fungsi X sama dengan 1/akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga. Terus ini transformasi kosinus Fouriernya dikali apa? Nah, rumusnya apa tadi? Kalau negatif, E pangkat min I kali min theta. Ada min ya, min I theta. Itu adalah kosinus. Di luar I itu tetanya, ini tetanya. Omega X kurang ya, min ya kan? Min I untuk cari sin theta dan cos theta tadi kan. Halo. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Kalau E pangkat min I theta atau I kali min theta, rumusnya apa? Kosinus dari min theta adalah cos theta. Nah. Kurang keempat tadi. Kosinus dari min theta, sudutnya min theta adalah cos theta juga. Ya kan? Lupa. Halo, lupa terus lagi. Nih, mana? Mana tadi itu? Nah, ini. Tuh. Ini tadi nih. Halo. Ini atas nih, lihat nih. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. E pangkat min cos theta juga kan? Hello, ini kosinus min theta adalah cos theta. Ya kan? Jelas ini? Nah, ini diambil ini cos theta, tapi sin min theta, minnya keluar ya. Min sin theta. Ya. Nah, ini maksud saya tadi itu. Ya, kita balik lagi. Lagi save. Oke. Nah, sin theta D omega. Baik, kemudian ini kita pecah menjadi dua integral. Nah, fungsi X sama dengan 1/akar 2pi. Ya, 1/akar 2pi. Atau ini mau dipecah sekarang boleh ya. Apa nih? Ini 2 kali 0 tak. Nanti salah lagi. Kali ya, dikali 2 kali 0 tak hingga. Nah, ini C dari apa? Kali gitu ya. 2 C omega kali kosinus omega X kali D omega dikurang integral 0 tak hingga ya. I-nya di luar, I-nya di luar. Ini adalah transformasi kosinus Fourier dikali sin omega X D omega. Karena kita bicara cos, maka ini sinnya tidak ada. Buang ya, tadi kan buang. Karena ganjil ini genap.
Sehingga ini hasilnya fungsi X sama dengan, Anda ingat nggak ini? Yang tadi. 2 per akar 2pi, akar 4 per akar 2. Enak. Dari tadi ya, kita kejar. Tinggallah ini apa? Integral 0 tak hingga transformasi kosinus Fourier kali kosinus omega X d omega. Inilah apa? Fungsi domainnya, fungsi dasarnya, domain fungsi asalnya, fungsi X itu atau fungsi gelombangnya lah, fungsi gelombangnya dari kalau kita ketahui transformasi kosinus Fourier. Sudah jelas sampai sini? Sama enggak? Ini dengan rumus yang tadi yang saya tulis ini tadi. Ini. Sama enggak? Mana yang tadi? Oh. Oh ini. Sama enggak ini? Ini. Halo? Sama? Nah, demikian juga untuk yang sin sama kan cara itu juga. Yang kita ambil yang sinnya aja, ya. Sinnya. Jadi I sin. PI-nya enggak ditulis ya. I sin yang diambil betul. Nah, analog ya dengan cara yang sama nanti kita lihat fungsi ganjil berarti ya. Ini apa? Transformasi sinus Fourier adalah apa? Sinus Fourier yaitu apa? Transformasi sinus S, ya, S. Kalau kosinus C dari omega ini adalah ini analog ya dengan cara yang sama, maka kita peroleh nanti untuk yang sinus Fourier adalah akar per 2pi sama integral 0 sampai tengah sama batasnya juga fungsi X kali sin omega X dx. Ingat nih fungsi X dx. Ini X dx ya, sama ya. Dx. Kemudian satu lagi apa? Inverse. Inverse sinus. Juga kosin ya harusnya. Ini ada salah tadi mana? Campur bahasa Indonesia deh. Harusnya ini campur kosinus baru betul. Di atasnya ada ini kan. Ini tulisannya bukan kosinus, kosin. Ya. Kosin. Kosine tulisannya. Jadi ini kosin. Kosin itu kosinus. Sin sinus ya. Sin inverse sin Fourier transform. Fourier transform. Adalah fungsi X sama dengan, jadi fungsi X-nya kita cari ini. Fungsi X-nya sama dengan, sama ini akar per 2pi juga ya. Akar 2 per pi, jadi mirip dengan tadi sama cos. Di sini adalah transformasi sinus Fourier kali sin omega X. Jangan lupa ini omega, sini d omega. Selesai. Ya, bentuknya sama, analog dengan cara yang sama. Dianggap sin itu adalah fungsi ganjil. Ya. Seperti ini jelas? Nah, kalau sudah jelas, mungkin saya contoh satu ya. Sebenarnya latihannya ada nih. Tidak terkejar. Kita sudah pas waktunya. 40 tadi ya. Berarti minggu depan kita masih sambung dikit, selesai, kita masuk topik berikutnya. Ya. Yang ini sudah selesai.
tamat selesai. Oke, kita waktunya bukan jam 5, saya pikirin jam 5 deh. Kita absen. Tadi sudah absen belum ya? Sama udah ya? Oh, ada semua tadi ya? Iya, iya, tadi Anda bilang. Ya, yang izin apa itu harus ada ini. Oke, jadi ini mana deh? Nah ini dia nih. Oh, tadi ada ketinggalan ya? Buset. Padahal saya sudah, tadi kan sudah ini ya? Waduh. Masuk deh. Ini semua hadir ya. Nah, ini kita bicarakan yang terakhirnya apa tadi? Kita mulai dari apa? Membahas dari ya. Membahas soal latihan. Halo, latihan apa? Tadi transformasi Fourier ya, tadi ya. Transformasi Fourier. Terus kita belajar tentang sinus atau sinus, enak. Fourier dan apa sih? Inverse, cosine atau sin ya. Sin, OI, transform. Ya. Ini question log. Ya, ini kita absen udah. Masih ini merah. Oke, kalau 41, lu mau beban yang 41 kg nggak?
Ayo. Konnichiwa, arigato. Oke. Ya, silakan. Ya, absennya udah masuk semua deh. Ya. Nama. Ini saya kirim sekarang ya, PPT. Oke, sudah saya kirim data. Tinggal videonya belum? Ya. Ada totalnya berapa? Totalnya berapa orang? 13. Hah? 13. Ya, sakit dari 14 jadi 13. Oh, jadi nggak bisa masuk? Ya, dia nggak masuk. Dari pagi. Tapi masih aktif dia nggak, ya? Masih aktif. Ada ya? Oh, berarti 14 ya? Ya. Iya. Thank you. Ya, matiin ya. Makasih. Saya harus beres-bereskan dulu. Ya. Ini kok belum mati.